Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di serial Amalan Ringan Berpahala Besar dari Surabaya Mengaji, yang insyaallah kita akan membahas amalan-amalan ringan yang memiliki pahala besar yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim di kesehariannya. Bersama kita hari ini Ustadz Ian Sidohutomo hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Di episode kali ini kita akan membahas berkaitan dengan zikir yang ringan Ustadz, yang mungkin banyak dari kita yang luput di kesehariannya mungkin karena banyak kesibukan, yaitu zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kira-kira keutamaan dari dua kalimat ringan ini apa Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi SAW menjelaskan keutamaan dua kalimat ini, subhanallahi wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Beliau bersabda, kalimatan, dua kalimat, ya, khafifatani 'alal lisan, yang ringan untuk diucapkan, ya, thaqilatani fil mizan. Tapi dua kalimat yang ringan itu akan menjadi berat di timbangan amalan hari kiamat kelak. Habibatani ilar rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, yaitu subhanallah bihamdih dan subhanallahil azim. Kalau kita perhatikan hadis yang mulia ini, kita bisa lihat pertama-tama bahwasanya Islam tidak selalu menyetarakan antara kuantitas amalan dengan kuantitas pahalanya. Kalau amalan sedikit, pasti pahalanya sedikit, belum tentu. Amalannya banyak, pasti pahalanya banyak, belum tentu juga. Maka Islam ingin mengajarkan ada amalan-amalan yang walaupun nampaknya ringan, nampaknya kecil, tetapi dampak dan pahalanya begitu besar. Di antaranya dua kalimat ini. Di antaranya adalah dua kalimat ini. Dua kalimat yang ringan diucapkan. Kalau kita coba ucapkan, tidak sampai 1 menit, bahkan tidak sampai 10 detik. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sekian detik saja kita gunakan untuk mengucapkan. Karena memang sangat ringan diucapkan sebagaimana dijelaskan Nabi SAW. Tapi yang ringan ini, khafif dalam bahasa Arab, itu ringan seakan-akan ringan dilaksanakan dengan ringan bebannya, karena mudah. Tapi kebalikannya, thaqilatani fil mizan. Walaupun ringan diucapkan, ringan dilakukan, tapi bobotnya sangat berat nanti ketika ditimbang di mizan, timbangan amalan pada hari kiamat. Maka yang kita ambil pertama, jangan menyepelekan amalan yang kecil. Dan jangan kita meremehkan istiqamah melakukan amalan yang kecil, karena yang kecil itu bisa menjadi amalan yang besar. Lalu yang berikutnya, habibatani ilar rahman, dicintai oleh Ar-Rahman. Kalau dua bagian pertama dari hadis ini fokus ke apa yang kita butuh untuk melakukan, ya. Jadi kita fokus yang pertama, khafifatani fi 'alal lisan. Khafifatani 'alal lisan. Ringan diucapkan. Maka tidak perlu kita keluar effort yang begitu banyak. Seakan-akan tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan amalan ini. Itu yang pertama. Seandainya effort yang ringan, kemudian balasan kebaikannya ringan pun, itu sudah layak untuk dilakukan. Kenapa? Karena usaha yang diperlukan tidak begitu besar. Tapi kenyataannya, usaha yang kecil diganjar dengan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan tidak ada alasan lagi. Kita, ya, amalan kecil, iya kecil, tapi pahalanya kan kecil. Tidak. Amalan kecil, pahalanya besar. Lalu aspek yang ketiga dijelaskan oleh Nabi SAW, habibatani ilar rahman. Selain balasannya itu
Ya, dalam tanda, kalau dalam istilah zaman sekarang, cuan ya. Kita dapat lebih banyak dari yang kita keluarkan. Cuman keluar effort sedikit, dapatnya banyak, tapi nggak berhenti di situ. Habibatani ilar rahman, juga disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita diajarkan jangan cuman fokus ke hitung-hitungan dalam tanda kutip pahalanya aja, tapi ini juga ibadah yang membuat kita akan semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak hanya lihat hitung-hitungan, tapi maknawinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan ringan yang kita lakukan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kita menyebutkan hadis yang maknanya begitu agung ini. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan aku memujinya. Jadi kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan, meletakkan, menyampaikan atribut kesucian hanya kepada Allah sesuai dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan pujian. Kita melayangkan, menyampaikan pujian karena itu memang sudah seharusnya kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Maha agung Allah Subhanahu wa taala yang seandainya kita tidak melakukan ini pun tidak akan mempengaruhi keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kalimat yang ringan diganjar dengan pahala yang begitu besar, dengan makna yang begitu indah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang mendengarkan. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.